Kalau bagi saya, dalam hal uraian di atas tersebut, memang perlu kita pahami sesuatu yang mungkin banyak kisah yang belum bisa terungkapkan gitu. Jadi kalau mencontoh seseorang itu pasti akan diceritakan kisah-kisah yang mungkin lebih dari hanya menyimak kesuksesan seseorang gitu loh. Intinya kan itu. Karena tidak jarang orang yang mencontoh belajar kesuksesan seseorang itu juga kebagian rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesuksesan, terus kemudian rezeki ditambah semangat, motivasi kan gitu. Maka sebaiknya kalau Anda perlu juga memahami, menurut saya kan harus juga Anda memahami diri Anda sendiri gitu loh, dengan baik sebelum melangkah. Seperti apa ya hal-hal yang perlu Anda siapkan. Yang pertama lah ya, yang pertama itu yang pertama itu Anda harus sabar dan jangan terburu-buru nafsu ingin segera hasil cepat. Yang kedua, jangan mengedepankan cemburu sosial, iri, dengki, dan mudah menyalahkan seseorang gitu. Kalau perlu bisa saling menasehati, baik lewat ucapan, contoh, tindakan, perilaku, cara seseorang bagaimana bersosial gitu kan, agar supaya Anda ini mendapatkan doa yang baik dari seseorang, jangan mendapatkan doa-doa jelek gitu kan. Ini kan perlu, artinya perlu menghargai seseorang gitu kan, jangan menggunakan akal kita sendiri yang justru malah menyakiti banyak orang, teman atau orang yang keluarga gitu kan. Terus kemudian tumbuhkan semangat, jaga stamina gitu kan. Karena setiap diri manusia itu pasti memiliki sifat tidak sabar, cepat bosan, sifat malas, sifat ceroboh gitu kan, sifat capek, lelah, jenuh. Bahkan yang paling unik itu kadang-kadang ya sering mencari jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Terus selanjutnya fokus dan setia terhadap pilihan usaha, karena ini akan membutuhkan sebagai ciri-ciri orang sukses ya kan. Fokus, setia, usaha itu kan penting. Terus kemudian mau berusaha dengan sungguh-sungguh, bersikap tenang, jangan loyo saat waktu berubah, musim dingin ya, terik matahari, panas, hujan, semuanya harus dipikirkan lah ya. Kalau bisa, dan saya anjurkan, tetap harus menjadi orang yang bersyukur dan terus menambah syukur kita. Terus kemudian menurut saya usaha itu sebaiknya dari titik yang tersulit, jangan yang serba mudah. Merangkaklah dari bawah. Kalau menurut saya belajar dari nol bener, terus belajar ingin tahu gitu kan, mencari solusi, belajar mengumpulkan masalah dan menguraikan hambatan. Karena setiap melakukan sesuatu kan pasti kita punya masalah, dan ini harus dicamkan baik-baik, diingat gitu kan, agar supaya kesalahan itu mampu kita pahami, jangan hanya disepelekan masalah itu. Karena masalah itu menjadi jalan solusi kita untuk mendapatkan kesuksesan gitu loh. Terus kemudian janganlah, menurut saya jangan ya, boleh ambisius tapi jangan ambisius gitu. Jangan menekan orang lain, itu saya sangat penting sekali. Memaksakan kehendak kita, ini juga penting. Ya, ikuti sajalah, saling menjaga kemauan dan kemampuan kita, mempertimbangkan rasa, logika, etika, tata bahasa,
Ini dalam bersosial maupun apalah, berdiskusi, tidak harus menang sendiri gitu kan, belajar mendengarkan gitu kan. Ya, budaya kita itu kan budaya yang memiliki adat istiadat yang tinggi, perilaku. Karena perilaku setiap daerah pasti berbeda-beda. Hormati setiap yang kita, belum tentu kita memahami kebiasaan semua orang, adat istiadat, perilaku, dan ya yang penting jaga kesopanan. Terus kemudian menurut saya, kalau Anda mau belajar, benar-benar belajar, ya lebih baik mengalah. Menurut saya mengalah ketika mendapatkan hal-hal yang kurang diterima lah menurut kita, itu ya mengalah dulu. Karena mengalah itu belum tentu kita salah gitu loh. Dan mengalah itu belum tentu juga kita tidak benar gitu kan intinya. Terus yang selanjutnya, menurut saya tidak ada orang yang hebat di atas tanpa ada orang yang menyokong dan mendukung serta mendoakan kebaikan kita dan kebaikan orang yang sukses. Itu penting. Selanjutnya nasihat saya ini, pesan saya ya, rajin-rajin bersedekah, belajar bersedekah lah. Bersedekah atau memberi sesuatu kepada seseorang yang tidak meminta. Artinya jangan kita memberi ketika kita diminta, tapi kita nggak usah. Tapi berikan aja, kalau kita niat berikan, nggak usah nunggu meminta. Siapa yang kita ingin berikan, berikan aja lah. Jadi kalau bisa ya niatkan, berilah sesuatu kepada seseorang sebelum niat Anda itu muncul, itu lebih baik. Ini kan insidensial kan ya, memberi sesuatu sebelum Anda niat, ini kan sulit. Kalau ada niat memberi itu kan mudah, berarti kita sudah merancang. Tapi kalau memberi sesuatu yang kita tidak niatkan, itu kan susah kan. Menurut saya ini lebih meringankan dan membantu orang, meringankan diri kita, beban kita, dan membantu orang lain. Ya, berilah sesuatu yang suka menurut kita, favorit menurut kita, berikan kepada orang lain. Itu ya pemirsa, salam ngarit, salam hebat, salam sukses ternak kambing. Menurut saya ternak kambing itu ya mudah, tidak sulit, asal kita bisa mempelajari dan memahami yang lain. Salam ngarit pemirsa. Kali ini hewan N2 TV kembali di kandang shelter N2 TV. Intinya kita semuanya harus berharap ya, untuk pemula. Terkadang kenapa saya harus menjatuhkan mental kepada pemirsa semuanya, karena ini harus realistis bahwa ternak kambing itu harus kita pikirkan secara serius, harus pikirkan, harus dirasakan benar-benar gitu. Terkadang kan mudah di balik meja atau mudah di atas meja, tetapi kemudian di aplikasinya, kenyataannya itu banyak kendala sebenarnya, khususnya pemula yang cenderung ternak kambing ini kan tidak siap lahan, tanam rumput, terus mengandalkan mengandalkan dari alam, terus kemudian pengennya banyak, terus kemudian harus beli dan lain sebagainya. Ini kan harus bukan hanya manis kalau bagi saya, tapi juga bagaimana menggambarkan hal-hal yang pahit. Tetapi hal-hal yang pahit itu juga tidak jauh dari pengalaman gitu loh. Nah, kenapa harus berbagi? Ya ini untuk semuanya, untuk mensikapi agar supayanya pemula itu benar-benar jeli sekali, terus siap dan lain sebagainya. Nah, saya beberapa hari sudah sebenarnya pengen menyampaikan rangkaian ciri-ciri orang ternak kambing itu bisa sukses. Ya, orang ternak kambing itu kan bahasa Jawanya sawang sinawang gitu kan. Ya pada dasarnya menurut semua orang itu bisa mudah, bisa sulit. Mudah apabila dipikirkan, sulit ketika dikerjakan. Karena ini harus berpacu dengan yang namanya kemauan, harus berpacu dengan semangat, harus berpacu dengan bahasa hobi.
Ternak kambing kalau tidak berdasarkan suka, tidak berdasarkan hobi, tidak berdasarkan semangat, hanya berdasarkan hitung-hitungan di atas meja, semuanya gagal. Karena semuanya menganggap manis. Manis itu kan ternak kambing bisa difikirkan itu begitu cepat. Kita berpikir tentang sistematis di akal itu begitu enak. Tetapi 100% hambatan di akal itu semuanya tidak terfikirkan sama sekali. Kalau toh terfikirkan, hambatan yang disepelekan akal itu rata-rata hal yang berat sekali. Karena akal itu cenderung menghindari sesuatu yang berat. Tapi mencari jalan untuk yang mudah. Ini kan akal. Akhirnya kemudian ini saya perlu rangkaian sampaikan kepada pemirsa semuanya, gitu kan. Umumnya kalau melihat orang berhasil itu ya dalam usaha berternak itu ya enak, tetapi menurut saya enaknya itu harus dijadikan sandaran, harus dijadikan benar-benar sebagai inspirasi, bukan hanya daya tarik, tetapi juga harus dijadikan motivasi. Terus sangat harus menjadi semangat sebenarnya untuk dicontoh, agar supaya apa? Kesuksesan itu harus dipelajari, gitu kan. Memang sih kalau belajar memahami ternak kambing yang sukses itu mana yang nggak menarik, semuanya menarik, gitu kan. Menggiurkan, iya, semuanya menggiurkan, karena harus menyimak kesuksesan seseorang, gitu kan. Tetapi tidak jarang juga sebenarnya kalau saya itu ya jangan sampai lupa menyelidiki yang namanya sesuatu hal, mempelajari sesuatu hal di balik kesuksesan seseorang dalam beternak kambing, gitu kan. Ya paling tidak harus mempelajari berkaitan perjalanan lika-likunya, kesengsaraannya, gitu kan. Karena dalam titik-titik tertentu saya menginginkan bahwa sebenarnya Anda harus mengetahui sesuatu yang tersimpan atau terekam dalam perjalanan orang yang sukses, gitu. Ini kemarin ini saya baru mendatangkan pejantan, ini pejantan calon lah, calon pejantan. Ini paling masih umuran sekitar 4 bulan, 4 sampai 5 bulan. Ini dua pejantan, ini dua pejantan peranaan etawa. Ini kalau tinggi mah yang satu sudah sekitar 70-an, yang satu sekitar 65-an lah ini. Terus kalau ini betina yang tinggi sekali ini 80 up ini juga masih dalam proses perawatan, pengawasan, karena nggak tahu rata-rata kambing yang cenderung tanduknya ke atas itu cenderung kalau di koloni lebih garang. Terima kasih kepada pemirsa semua yang mengikuti channel Hewan N2 TV.